Oke, selamat datang para investor. Di sesi kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng satu perusahaan konstruksi, yaitu NRCA. Kita akan gali lebih dalam angka-angkanya dan coba cari tahu apakah ada peluang emas di sini yang mungkin kelewat sama pasar. Nah, ini kan pertanyaan sejuta umat ya. Kalau sebuah sektor, misalnya konstruksi, mulai kelihatan bangkit lagi, pertanyaan terbesarnya pasti, saham mana yang paling oke buat dilirik? Di antara sekian banyak pilihan, gimana caranya kita nemuin satu perusahaan yang nggak cuma ikutan naik, tapi benar-benar jadi pemimpin di gelombang pemulihan ini? Untuk menjawab pertanyaan tadi, hari ini kita kerucutkan fokus kita ke satu nama aja, PT Nusaraya Cipta, atau yang kodenya di bursa itu NRCA. Yuk kita lihat bareng-bareng perusahaan ini punya otot yang cukup kuat nggak buat jadi juara di sektornya. Oke, sebelum kita ngomongin perusahaannya, kita lihat dulu gambaran besarnya. Sektor konstruksi ini diproyeksiin bahkan mulai ngegas lagi di tahun 2026. Setelah katakanlah 2 tahun agak lesu, sekarang udah mulai ada angin seger nih buat industri ini. Data makro ini bisa dibilang mendukung cerita pemulihan tadi. Pertumbuhan PDB konstruksinya diprediksi solid. Terus didorong juga sama belanja pemerintah dan investasi swasta yang mulai berani lagi. Tapi, coba deh lihat baris kedua, inflasi biaya material. Nah, ini kayak pedang bermata dua. Ini adalah risiko yang harus benar-benar diwaspadai sama semua pemain di industri ini. Kalau tadi pemerintah itu ibarat pemicunya, nah mesin penggerak utamanya itu justru datang dari sektor swasta. Setelah kemarin-kemarin mungkin banyak yang nunggu, sekarang mereka udah siap buat investasi lagi. Dan yang menarik, area pertumbuhannya itu modern banget. Ada kawasan industri, logistik, dan yang paling kekinian, data center. Jadi ini bukan lagi sekedar bangun gedung, tapi ini bangun fondasi buat ekonomi digital kita. Nah, sekarang yuk kita kenalan lebih dekat sama aktor utamanya, NRCA. Siapa sih mereka ini sebenarnya? Wah, ternyata mereka ini bukan pemain kemarin sore. Sejarahnya udah panjang banget, lebih dari 5 dekade. Mulai dari tahun 68, terus ganti fokus di tahun 75 ke gedung komersial, sampai akhirnya jadi perusahaan terbuka di 2013. Perjalanan sepanjang ini setidaknya nunjukin kalau mereka punya pengalaman dan bisa beradaptasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat semua investor, duitnya. Karena cerita terbaik dari sebuah perusahaan itu, ya ada di laporan keuangannya. Mari kita lihat seberapa sehat sih mesin penghasil laba NRCA ini. Dan ini dia, angka pertama yang langsung bikin kita melotot. Di tahun 2025, laba bersih mereka itu meroket lebih dari 115%. Ini bukan sekedar tumbuh, ini lompatan yang luar biasa. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Coba perhatikan baik-baik. Pendapatannya itu cuma naik tipis, sekitar 7%. Tapi kok laba bersihnya bisa lompat sampai 115%? Artinya apa? Ini bukan soal jualan lebih banyak, tapi ini soal kerja lebih efisien. Ini bukti nyata kalau mereka berhasil memeras keuntungan jauh lebih banyak dari setiap rupiah pendapatan yang masuk. Cerdas. Dan ini dia fondasi kekuatan mereka, tumpukan uang kasnya. Punya cadangan kas hampir 650 miliar rupiah itu ngasih mereka fleksibilitas yang luar biasa. Di industri yang kadang naik kadang turun kayak konstruksi, kas segede ini ibarat bantalan keamanan super tebal sekaligus amunisi buat nyerobot peluang tanpa perlu ngutang kemana-mana. Grafik ini nunjukin beda kelasnya, jomplang banget. ROI atau seberapa jago perusahaan menghasilkan laba dari modal investor, nunjukin kontras yang tajam. Di saat NCRCA bisa cetak profitabilitas yang sehat di atas 12%, para pesaingnya dari BUMN malah bisa dibilang masih berdarah-darah alias negatif. Buat seorang investor, ini sinyal yang terang beneran. Oke, kinerjanya bagus, kita udah lihat, tapi pertanyaannya sekarang harganya gimana? Ini pertanyaan krusial. Apakah saham NRCA ini udah dihargai mahal sama pasar, atau jangan-jangan pasar masih ngasih kita diskon? Buat jawab itu, kita bakal pakai 2 kacamata valuasi. Yang pertama, PE rasio. Ini gampangnya kayak kita lihat stiker harga dibandingin untung bersihnya. Yang kedua, EV per revenue ratio, ini lebih dalam lagi. Dia lihat nilai total perusahaan termasuk utang-utangnya, terus dibandingin sama omset kotor. Keduanya penting biar gambarannya utuh. Coba deh sekarang fokus ke kolom paling kanan ya, yang EV/revenue. Lihat angka NRCA di 0,43 kali. Kelihatan kan? Jomplang banget dibandingin sama kompetitor-kompetitornya. Ini sebuah keanehan atau
Jangan-jangan ini adalah sebuah peluang yang nyumput di depan mata. Nah, ini dia inti temuannya. Angka 0,43 kali itu dinilai sama analis pasar sebagai extremely underpriced atau super murah. Gampangnya gini, pasar itu seolah-olah menghargai setiap Rp1 pendapatan NRCA jauh lebih rendah daripada pendapatan pesaingnya. Dan justru disitulah letak potensi keuntungannya. Tentu saja, seorang investor yang bijak itu nggak cuma lihat peluangnya doang. Kita harus selalu lihat dua sisi koin, imbal hasilnya dan risikonya. Yuk kita lihat dua-duanya. Dari sisi imbal hasil, NRCA ini punya rekam jejak dividen yang kuat. Tapi yang paling menarik perhatian itu di tahun 2024. Coba lihat, di saat laba mereka lagi agak turun, mereka justru naikin porsi keuntungan yang dibagikan sebagai dividen sampai 79%. Ini sinyal kuat dari manajemen, nunjukin mereka pede dan punya komitmen tinggi ke para pemegang saham. Tapi, ada pertanyaan kritis yang muncul, duitnya dari mana? Soalnya kadang dividen yang dibayarin itu lebih gede daripada kas yang dihasilkan di tahun itu. Nah, jawabannya ada di brankas kas mereka yang tebal tadi. Untuk saat ini, strategi ini masih aman dan bisa dijalankan. Tapi, ini adalah lampu kuning yang harus terus kita pantau ke depannya. Terakhir, kita harus jujur soal resikonya. Pertama, harga material kayak baja dan aspal bisa aja naik dan ngegerus keuntungan. Kedua, mereka ini lumayan bergantung sama proyek-proyek skala raksasa. Ketiga, ada catatan soal struktur manajemen. Dan keempat, ya namanya bisnis konstruksi, resiko siklus pembayaran yang lama itu selalu ada. Semua ini wajib jadi bahan pertimbangan Anda. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Kita sudah lihat fundamentalnya yang kokoh, efisiensinya yang luar biasa, valuasi yang kelihatannya murah, dividen yang solid, tapi di sisi lain, risikonya juga jelas terpampang. Pertanyaan terakhir, saya lempar kembali ke Anda. Apakah NRCA ini adalah kuda hitam yang selama ini Anda cari untuk portofolio Anda? Keputusan ada di tangan Anda.